Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam episode ke-174. Mari kita berdoa sebelum kita mulai program hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang telah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini untuk boleh mengikuti acara program All by Grace episode ke-174. Kami mohon kasih karunia-Mu turun lebih dan kuasa-Mu menguasai kami dan Engkau memimpin kami untuk bisa mendengarkan apa yang telah Engkau wahyukan untuk disampaikan dan kami boleh bersama-sama diberkati bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Natal telah tiba, Natal ceria, mari rayakan bersama. Hari Natal ceria, kini telah tiba. Mari sambut dengan bersuka. Hari yang bahagia bagi semua umat manusia. Dunia, Yesus Kristus Juru Selamat manusia, lahir untuk menebus dosa. Sambut, percaya dan terima Dia, selamat dan bahagia. Yesus Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal dan Raja damai. Yesus memberi keselamatan, kehidupan dipimpinnya. Sandar Dia kita menjadi pemenang. Hari Natal ceria kini telah tiba. Sambut dengan bersuka. Hari yang bahagia bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Yesus Kristus Juru Selamat manusia, lahir untuk menebus dosa. Sambut, percaya dan terima Dia, selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Natal tiba, Natal ceria, mari rayakan bersama. Memang benar Natal telah tiba. Kita harapkan Natal kali ini adalah Natal meriah, Natal ceria, Natal yang bahagia yang dapat kita sambut, kita rayakan bersama dengan penuh sukacita. Mungkin bagi sebagian orang, Natal merupakan hari besar yang sudah sering mereka rayakan, terlepas dari apakah makna Natal itu sendiri sudah mereka pahami atau tidak. Beberapa hari yang lalu kami ada seorang tukang yang sedang bekerja membantu mengecat rumah. Sebelum pulang ia mengatakan akan segera selesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sebelum hari Natal tiba karena ia akan merayakan Natal bersama keluarganya. Padahal sebelumnya ia mengatakan ia tidak pernah mau ke gereja kecuali istrinya saja. Natal adalah hari besar yang dirayakan hampir di seluruh dunia, baik oleh mereka yang sudah menjadi orang percaya ataupun tidak. Kenyataan di lapangan, sejak bulan November dan Desember setiap tahun, penyambutan dan perayaan Natal sudah menjadi tradisi layaknya suatu keharusan. Sehingga nuansa Natal yang semarak merupakan kenyataan yang tak terhindari.
ornamen-ornamen Natal yang menghiasi pusat perbelanjaan, lagu-lagu Natal berkumandang, berbagai promosi bertebaran demi kepentingan komersial, keluarga dari berbagai kota dan negara saling mengunjungi, beragam hadiah dibeli dan dipersiapkan untuk saling berbagi satu sama lain. Gereja pun tidak ketinggalan, acara demi acara perayaan dipersiapkan sedemikian rupa. Beberapa bulan sebelumnya, ruangan ibadah dihiasi hingga bernuansa Natal. Demikian juga undangan disertai dengan berbagai hadiah menarik diedarkan ke khalayak ramai dengan tujuan agar semakin banyak orang akan datang hadir dalam acara perayaan Natal nantinya. Walaupun sah-sah saja segala sesuatu yang berkaitan dengan selebrasi Natal yang pada hakikatnya hanya merupakan upaya membangun nuansa atau suasana dan meneruskan tradisi yang sudah ada. Namun, tidak berarti semuanya itu dapat merepresentasikan makna Natal atau esensi Natal yang benar dan tepat. Misalnya, pohon Natal, Sinterklas, atau ornamen-ornamen Natal lainnya yang selalu nampak pada setiap penyambutan dan perayaan Natal di semua tempat. Bila kita mencermati Alkitab dengan seksama, semua itu tidak tercatat di dalamnya, padahal Alkitab adalah acuan atau panduan terkait makna Natal yang sesungguhnya. Tapi apa mau dikata, jika semuanya itu sudah menjadi tradisi secara turun-temurun, demikianlah terus berkelanjutan hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah makna Natal di balik semua selebrasi atau perayaan Natal itu yang begitu meriah? Apa alasan atau reason di balik perayaan itu? Sudah jelaskah kita, atau tepatnya untuk apa sih dan tertuju kepada siapa sih perayaan Natal itu? Ada dua wanita yang berpakaian rapi dan elegan mengunjungi sebuah restoran ternama, dan setibanya di sana mereka berjumpa dengan seseorang teman yang spontan bertanya, ada acara spesial apa nih? Wanita pertama menjawab, kami akan merayakan hari ulang tahun anak kami yang berusia 2 tahun. Lantas teman itu bertanya lagi, di mana anaknya? Wanita yang anaknya berulang tahun itu berkata, oh, saya titipkan ke rumah ibuku dan ibuku akan menjaganya hingga acara selesai. Repot kalau ia diajak, khawatir acara akan jadi berantakan. Kejadian demikian tentu tidak bijak dan terdengar lucu juga aneh. Mana boleh anak yang dirayakan ulang tahunnya namun tidak dihadirkan di tempat pesta. Lalu siapa sebenarnya yang dirayakan ulang tahunnya? Sama halnya dengan perayaan Natal, yang pada hakikatnya adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia di seluruh dunia. Betapa tidak bijaksana kalau perayaan Natal itu tanpa terfokus kepada Yesus Kristus yang adalah pribadi utama yang kelahirannya dirayakan dalam momen selebrasi Natal itu. Tanpa pemahaman yang tepat terkait alasan di balik perayaan, makna Natal berpotensi menjadi kabur, terkikis, bahkan hilang. Sayangnya, kenyataan memang cenderung demikian. Karena itu, kita perlu merenungkan kembali bagaimana seharusnya kita merayakan Natal. Apakah pribadi Yesus Kristus menempati posisi utama dan menjadi pusat perhatian kita, atau kita terlalu sibuk menyusun dan mempersiapkan acara sebaik mungkin, semeriah mungkin agar terlihat keren, ya, namun melupakan siapa sebenarnya yang harus kita rayakan. Tema program All by Grace episode ke-174 adalah makna Natal. Kiranya di tengah-tengah kesibukan yang sedang kita jalani, baik dalam menyambut dan merayakan Natal, kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan reason of the season atau alasan dibalik daripada perayaan Natal itu yang sedemikian meriah dan indah, sehingga kita dapat memahami dengan tepat dan benar makna Natal, sehingga dengan demikian
dapat kita menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik, lebih berfokus, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan bersama, apa sebenarnya makna Natal? Makna Natal yang sesungguhnya bagi Anda dan saya adalah, pertama, Natal merupakan kabar sukacita besar bagi semua manusia. Merupakan hal yang wajar bila hari Natal dirayakan dengan meriah, karena memang dalam momen Natal terdapat berita kesukaan besar secara Alkitab, atau kita katakan sukacita besar yang tidak hanya bagi orang tertentu, tapi bagi seluruh bangsa, bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Itulah yang malaikat sampaikan kepada para gembala seperti yang dicatat oleh Lukas dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas mencatat penampakan malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Penampakan dan penyataan diri dari malaikat itu merupakan sebuah kejadian yang istimewa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam penampakan itu, malaikat menyampaikan berita dengan diawali kata-kata, "Jangan takut." Lalu dilanjutkan dengan kalimat sebagai berikut, "Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dalam dunia yang tercemar dan dikuasai jahat, kebanyakan kabar yang kita dengar setiap waktu adalah kabar duka cita, kabar negatif, pesimis, kabar tentang kesusahan, masalah, bencana, kabar-kabar buruk lainnya. Betapa senang hati bila kita bisa mendengar kabar sukacita. Peristiwa Natal diberitakan malaikat sebagai kabar sukacita besar, karena dalam keadaan yang sungguh tak berdaya, tiada solusi atas masalah inti dan pelik sulit dalam hidup semua manusia, yaitu masalah dosa. Tuhan menawarkan dan disampaikan melalui malaikatnya berita sukacita besar bahwa telah lahir Juru Selamat bagi manusia, yaitu Kristus Yesus. Inilah makna Natal. Semua manusia dalam keadaan yang tak berpengharapan, tidak ada solusi atas dosa yang dapat berakibat hukuman, kematian, bahkan kebinasan. Semua manusia membutuhkan satu pribadi yang suci, murni, yang layak, yang berkuasa, dan yang mampu memberikan solusi yang pasti. Dengan demikian, masalah dosa yang sulit dan pelik itu, fatal dan juga yang tak teratasi, dapat teratasi, dapat memperoleh jalan keluar yang sejati, sehingga dapat hidup dengan tanpa ada rasa takut lagi, dan hidup yang tidak terintimidasi lagi. Hidup yang sebelumnya akan berujung pada kematian dan kebinasaan, berbalik seketika memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya di surga nanti. Untuk dan oleh maksud demikian, malaikat selain mengatakan, "Jangan takut," selanjutnya malaikat menjelaskan kepada para gembala alasan mengapa mereka jangan takut. Padahal sebelum dan ketika malaikat menyatakan diri, para gembala sedang dirundung rasa takut. Tapi malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dengan lahirnya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, masalah dosa pasti akan terselesaikan. Masalah keselamatan pasti ada jawaban.
sehingga manusia tak perlu lagi dirundung oleh rasa takut yang berkepanjangan, hidup dalam ketakutan dan berakhir dalam kebinasaan. Hal yang kedua, makna daripada Natal adalah Tuhan memberikan solusi untuk mengatasi rasa takut. Mungkin ada orang bisa menafsirkan alasan mengapa para gembala takut. Ya terang saja takut, karena tiba-tiba saja ada malaikat yang berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka yang sedang berada di padang rumput yang sedang dikuasai oleh kegelapan malam, kengerian, ancaman binatang buas yang bisa setiap saat menyerang mereka, dan karena keberadaan mereka yang seringkali merasa insecure atau tidak ada rasa aman dan lain sebagainya. Sejatinya kata-kata jangan takut yang disampaikan malaikat justru mengindikasikan dan menggambarkan keadaan sebenarnya manusia yang sudah terjerumus ke dalam dosa yang mengakibatkan rasa bersalah, rasa berdosa, rasa terintimidasi senantiasa meliputi hati setiap manusia keturunan Adam dan Hawa yang sudah terlebih dahulu memberontak terhadap Tuhan dengan menuruti apa kata iblis daripada percaya dan taat kepada firman dan perintah Tuhan. Karena melanggar firman dan perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mengakibatkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan sejak itulah rasa takut mulai hadir dalam hidup manusia. Oleh karena itu, selain dosa, rasa takut juga merupakan warisan yang diturunkan Adam dan Hawa kepada setiap manusia hingga saat ini. Dalam kenyataan, hampir semua manusia pernah dan bisa diliputi oleh rasa takut. Apalagi ketika mencermati dunia kini yang serba maju, baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif, tidak sedikit manusia yang takut miskin lah, takut kalah, takut ketinggalan, takut tersaingi, takut tertipu, takut aparat, takut hadapi bencana, takut sakit penyakit, takut tua, takut pikun, takut kaya, takut mati, dan lain sebagainya. Singkat kata, hidup di dunia kini sungguh banyak hal yang bisa membuat manusia menjadi takut. Hidup rentan dikuasai oleh rasa takut. Pertanyaannya, mengapa manusia bisa merasa takut? Alasan apa yang membuat manusia takut? Apapun jawabannya, dalam kenyataan banyak manusia tetap aja dirundung rasa takut. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi rasa takut bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang amat sangat, dan itu sangat krusial. Sedangkan dalam dunia ini, tak seorang pun yang layak dan mampu mengatasi dan memberi solusi atas masalah rasa takut, berhubung semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah yang dimiliki mereka ketika diciptakan semula. Ya, seperti apa yang ditulis dalam Roma pasal 3 ayat 23. Adalah mustahil kelihatannya bagi manusia untuk terlepas dari rasa takut itu. Bukan kebetulan atau tanpa maksud, kata-kata jangan takut disampaikan malaikat ketika menyatakan diri kepada para gembala yang sangat mungkin sedang diliputi rasa takut. Rasa takut itu muncul pertama kali saat Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang sudah Tuhan larang mereka memakannya, seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8-10, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Mencermati ayat-ayat di atas, jelas mengatakan bahwa dosa adalah penyebab utama yang mengakibatkan manusia dirundung rasa takut. Dosa adalah tindakan perbuatan yang tidak mempercayai firman dan perintah Tuhan,
sehingga manusia memberontak dan tidak mau taat lagi kepada Tuhan, dan berakibat harus menerima konsekuensi keterpisahan dari Tuhan yang adil dan suci, selain konsekuensi lainnya seperti rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa takut, rasa terintimidasi hukuman dosa berupa maut atau kematian, bahkan kebinasaan. Jika kita mencermati kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 15, akan jelas kita melihat bagaimana dosa menggoda, mendorong, dan menguasai manusia melalui indera yang dimiliki. Bermula dari mendengar perkataan iblis yang tidak patut didengar. Lalu dia melihat buah terlarang itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bayangkan saja, Tuhan sudah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Raba saja berakibat kematian, sedangkan Tuhan menghendaki semua manusia dapat beroleh hidup yang kekal di surga. Sungguh betapa mengecewakan hati Tuhan. Hawa dan Adam memilih lebih mendengarkan perkataan iblis daripada firman dan perintah Tuhan. Boleh kata ini merupakan tindakan pelecehan atau meremehkan Tuhan, dengan berakibat hubungan persekutuan dengan Tuhan terputus layaknya mati, sehingga keterpisahan dengan Tuhan tak terhindari, dan mereka harus berada di luar naungan dan perlindungan Tuhan yang dapat meluputkan mereka dari segala hal yang buruk yang rentan terjadi. Bila menelisik kehidupan kita yang sedang kita jalani, sering kita terpengaruh juga, terdorong dan tersandera juga oleh indera, mulai dari mendengar, melihat, merasa, lalu kita melakukan sesuatu tindakan yang cenderung melanggar firman dan kehendak Tuhan serta perintahnya. Dan itu semua akan berakibat kita berdosa terhadap Tuhan dengan segala konsekuensinya, antara lain rasa takut, rasa tertuduh, rasa terintimidasi terhadap penghakiman hukuman yang harus kita hadapi nanti. Kenyataan demikian dapat berakibat fatal hingga kematian dan kebinasaan. Kita berusaha mendapatkan solusi, namun tak kunjung mendapatkannya karena tak seorang pun yang dapat memberikan pertolongan yang pasti. Seperti apa yang sudah dibahas di atas, malaikat mengawali pemberitaan kepada para gembala dengan kata-kata jangan takut. Padahal saat Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, mereka tidak memiliki rasa takut. Mereka dapat hidup bersekutu atau berkomunikasi dengan Tuhan dengan leluasa. Namun semuanya itu berubah seketika Adam dan Hawa memilih untuk menuruti inderanya dan jatuh ke dalam dosa. Saat itulah ketakutan mulai merangsek masuk ke dalam hidup mereka. Sadar dirinya telah berdosa, melanggar firman dan perintah Tuhan, takutlah mereka, lalu mereka bersembunyi. Tidak hanya demikian, konsekuensi lainnya harus mereka tanggung juga. Mereka diusir dari Taman Eden, dan sejak itulah timbul jarak antara manusia dengan Tuhan. Terdapat sebuah jurang pemisah yang tak terseberangi, yaitu jurang dosa. Sejak saat itu juga manusia mulai hidup dalam ketakutan, rasa tertuduh, rasa bersalah, dan itu diwariskan bersamaan dengan dosa secara turun-temurun sampai kepada kita pada hari ini. Yang lebih fatal yaitu konsekuensi yang harus ditanggung akibat dosa, sebagaimana yang ditulis oleh Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kita dilahirkan dalam kondisi sudah berdosa. Itulah juga yang dijelaskan Paulus dalam beberapa bagian dari kitab Roma, yaitu Roma pasal 5 ayat 12 dan pasal 3 ayat 23. Demikian bunyinya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut
itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua ini sungguh jauh dari kerinduan Allah bagi manusia. Sebagai manusia, makhluk yang mulia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita diberikan otoritas untuk mengatur, memerintah, menaklukkan anak cucu dan memenuhi bumi. Namun otoritas itu hilang akibat konsekuensi dosa. Tuhan adalah Tuhan yang adil, suci, benar, dan tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak bisa melanggar sifat asasi yang sudah ada pada dirinya dan ketetapannya. Upah dosa ialah maut, maka kematian kekal akan menjadi tujuan akhir dari semua orang yang berdosa. Masalahnya adalah semua orang yang berbuat dosa, bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 11, di satu sisi Allah itu adil, di sisi lain Allah adalah kasih. Itulah sifat asasi dari diri Allah dan dia tidak pernah bisa menyangkal dirinya. Jika dia adalah kasih, maka dia tidak akan berubah. Begitu juga dengan kasihnya. Itulah sebabnya sejak awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan cara untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya dari konsekuensi dosa, tanpa mengesampingkan, tanpa mengkompromikan keadilan dan kesuciannya. Niat Tuhan untuk ini sudah dinyatakan dalam kitab Kejadian seperti yang disampaikannya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oleh sebab itu, jika kita mengerti kebenaran demikian, bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka kabar sukacita Natal, yakni lahirnya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, seharusnya membawa pengharapan besar bagi kita semua. Jika Natal yang sesungguhnya ada dalam hati kita, maka tidak akan ada lagi rasa takut dalam hidup ini. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan telah memperdamaikan kita dengan Dia, dan kita pun akan memperoleh jaminan hidup yang kekal selama-lamanya. Kiranya Natal itu sungguh terjadi. Tuhan Yesus Natal di hatimu, di hatiku. Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita supaya kita sungguh-sungguh merayakan Natal yang penuh makna dan penuh dengan dampak hidup yang luar biasa. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu
Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Makna ketiga dari Natal adalah telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya satu cara agar manusia bisa luput dari hukuman dosa yang sudah final adalah jika terdapat satu pribadi yang bersedia menggantikan posisi manusia sebagai yang terhukum. Dan pribadi itu harus sempurna, tidak bercacat celah, supaya layak menjadi pengganti atau penebus manusia yang berdosa. Dia harus 100% suci, 100% benar, 100% manusia, tapi juga 100% Tuhan. Hanya Yesuslah yang memenuhi persyaratan demikian. Yesus adalah 100% manusia karena dia dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Dia juga 100% Tuhan yang tak ternodai oleh dosa karena dia dikandung bukan dari hasil hubungan antar manusia, tetapi dari Roh Kudus. Itu semua tergenapi dalam diri Yesus sebagaimana tertulis dalam Alkitab, antara lain Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tidak ada pribadi yang sempurna, karena itu satu-satunya cara menyelamatkan manusia adalah Tuhan sendiri turun tangan menyelesaikan masalah dosa dan menyelamatkan manusia. Tuhan turun ke dalam dunia, meninggalkan surga yang mulia. Dia inkarnasi menjadi manusia. Inilah yang kita kenal sebagai Natal, ya, bagi Tuhan yang maha segala-galanya. Dia mampu dan dia mempunyai hikmat dan cara melakukan apapun yang menurutnya terbaik, sekalipun tidak masuk di akal oleh manusia. Pernah ada seorang pria yang menganggap Natal sebagai dongeng. Padahal dia seorang pria yang tulus, baik hati dan setia kepada keluarganya. Hanya saja ia tidak mampu percaya tentang kisah kelahiran Yesus seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Katanya, saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Itu tidak masuk akal. Di malam Natal, istri dan anak-anaknya pergi ke gereja dan pria itu memilih untuk tidak ikut. Saya tak mau menjadi orang munafik. Saya lebih baik tinggal di rumah. Selagi ia membaca koran di dekat perapian, ada bunyi bagaikan ketukan pintu yang terdengar sebanyak 3 kali.
ketika melihat ke pintu masuk, ia menemukan sekumpulan burung terjebak dalam badai salju dan menabrak kaca jendelanya. Saya harus menolong mereka, tapi bagaimana? Ia mulai mengeluarkan kandang kuda poni anaknya itu, membuka pintunya lebar-lebar, menebarkan remah roti, dan mencoba menggiring burung-burung masuk ke dalamnya. Tetapi burung-burung itu justru makin menjauh. Ia bergumam dalam hati, mungkin mereka takut dan anggap saya ini makhluk asing atau makhluk aneh. Satu-satunya cara mereka dapat mempercayai saya adalah jika saya dapat menjadi seekor burung selama beberapa waktu. Dalam momen seperti itulah pria tersebut baru mengerti mengapa Tuhan Sang Pencipta mau menjadi seperti manusia. Sebagai manusia yang terbatas dan tidak sempurna, tak seorang pun dapat menyelamatkan diri. Kita semua membutuhkan pertolongan dari luar untuk menolong dan menarik kita keluar dari lumpur dosa. Itulah sebabnya Tuhan melalui Yesus Kristus memilih untuk lahir menjadi seorang manusia demi menebus kita semua. Dia rela menggantikan manusia berdosa yang harus dihukum mati. Dia rela mengorbankan nyawanya demi penebusan dosa. Dia membayar lunas semua hutang dosa semua umat manusia di dunia. Kabar baik seperti ini bisa terdengar terlalu baik sehingga tidak sedikit orang yang meragukannya. Apakah benar ada sosok atau pribadi seperti Tuhan Yesus yang rela melakukan semuanya itu? Bukan demi orang benar, tapi demi orang berdosa? Jawabannya adalah iya. Tetapi mengapa bisa demikian? Mengapa Tuhan Yesus mau? Mengapa dia rela mati? Dalam dunia yang penuh dengan perhitungan dan dalil, kamu mendapat apa yang pantas kamu terima. Yesus memutarbalikkan semuanya itu. Inilah yang kita kenal dengan kata kasih karunia. Padahal kita yang harus menerima hukuman dan kebinasaan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita jadi diselamatkan. Seperti yang dijelaskan Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga hingga ayat kelima. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan tahu bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, dan Dia memilih untuk melakukannya sendiri. Meskipun itu berarti Dia harus mengorbankan diri, Yesus harus meninggalkan surga dengan segala kemuliaannya, menjadi sama dengan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia lahir di kandang yang hina, bukan di istana yang megah, dibaringkan dalam palungan supaya semua kalangan, mulai dari yang jauh dan yang dekat, yang tinggi dan yang rendah, dari kalangan ningrat sampai rakyat jelata, tanpa terkecuali. Semua manusia boleh menyambutnya. Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa, seperti yang dinyatakannya dalam ayat yang tak asing lagi bagi kita sekalian, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya penyelamatan manusia hanya akan tergenapi melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun semuanya takkan terjadi tanpa diawali dengan kelahirannya.
Tanpa kelahiran Yesus ke dunia menjadi sama seperti manusia, tidak akan ada Jumat Agung, tidak akan ada Paskah atau hari kenaikan serta hari kedatangannya kembali kedua kali. Karena itu, Natal adalah peristiwa yang sangat penting untuk dihayati dan dirayakan. Tidak hanya bagi yang sudah menjadi orang percaya, melainkan juga bagi seluruh umat manusia. Dengan adanya Natal, Yesus Kristus lahir ke dunia, hidup, dia mengajar, dia melakukan kehendak Bapa, mengabarkan Injil, kemudian menderita sengsara, dipaku di atas kayu salib, menerima dan menanggung segala hukuman dosa dan kutukan dosa umat manusia. Dia mati, dikuburkan, serta dibangkitkan kembali, bahkan naik ke surga, menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Lalu dia akan kembali menjemput orang-orang percaya ke dalam kehidupan yang kekal di surga untuk hidup selama-lamanya di sana. Setelah Yesus Kristus menggenapi tahapan demi tahapan kehidupannya yang demikian, lengkaplah sudah seluruh karya penebusan dan karya penyelamatan bagi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh dan melalui Yesus Kristus, kini tersedia jalan untuk kita menuju ke hidup kekal. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 juga tercatat demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus bukanlah pendiri agama. Dia datang bukan untuk mendirikan agama, tetapi dia datang untuk membawa keselamatan bagi semua umat manusia. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Arti kata juru adalah orang yang ahli atau pandai dalam suatu bidang. Jadi juru selamat adalah orang atau pribadi yang ahli atau yang pandai dalam menyelamatkan. Yesus menyebut dirinya jalan, kebenaran, dan hidup. Itu bukan klaim sembarang klaim. Tidak ada pribadi lain atau orang lain yang layak untuk membuat klaim semacam ini selain Yesus. Yesuslah jalan karena Dialah Tuhan yang turun dari surga. Dia berasal dari sana dan tahu persis jalan ke sana. Dialah jalan keselamatan menuju ke surga. Dia juga jalan untuk pengampunan dosa, jalan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dialah jalan bagi manusia untuk menerima perkenanan Allah. Dialah jalan agar doa dikabulkan Allah. Dialah jalan bagi manusia untuk dibenarkan dan diberkati oleh Tuhan. Yesus juga adalah kebenaran. Banyak orang boleh mengaku bahwa mereka benar, tapi tidak ada yang layak berkata bahwa dirinya adalah kebenaran, karena tidak ada yang sungguh-sungguh benar. Manusia bisa mempunyai konsep kebenaran, tapi tak seorang pun layak menyebut dirinya adalah kebenaran, kecuali Yesus Kristus. Dialah hidup karena Dia sudah mati bagi dosa manusia, tapi Dia bangkit kembali dari antara orang mati. Dialah Tuhan yang benar dan yang hidup selama-lamanya. Dalam Dia kita hidup dan bergerak. Dia sanggup memberikan hidup baru bagi manusia yang percaya kepadanya. Hidup baru di dalam Yesus adalah hidup yang rohani, hidup yang tidak tercemar oleh dosa, hidup yang dapat berlangsung hingga kekal selama-lamanya. Hanya Yesus yang berhak berkata demikian, karena Dia rela dan sudah mengorbankan nyawanya demi memenuhi tuntutan keadilan dan kesucian Allah dalam menjalankannya dan menggenapi karya penebusan dosa bagi manusia yang mau percaya dan menerima Dia. Sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi, peduli, memperhatikan setiap manusia, termasuk Anda dan saya, yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tuhan tidak menghendaki satu manusia pun yang mati binasa dalam neraka sebagai akibat dari perbuatan dosa.
Tuhan menghendaki semua manusia dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di surga, sehingga dapat mengalami persekutuan kembali dengannya. Hubungan yang terputus, keterpisahan yang terjadi harus terjalin kembali dan boleh dipulihkan. Dalam momen Natal ini, tidak sedikit manusia mengaitkan Natal dengan hadiah. Dan itu memang benar, karena Natal adalah pemberian hadiah terbesar dari Tuhan, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Kita bisa saja menerima banyak hadiah semasa hidup di dunia ini, tetapi semua hadiah itu akhirnya akan berlalu, habis terpakai, atau menjadi usang. Namun Yesus adalah hadiah terindah, hadiah yang paling berharga, hadiah termulia, hadiah yang dapat bertahan kekal sampai selamanya, karena Yesus disebut Immanuel, Allah beserta dengan manusia selama-lamanya. Hadiah ini tersedia bagi semua manusia. Bukalah hati Anda untuk menerima hadiah terbaik yang dapat memberikan solusi mengatasi rasa takut yang diakibatkan oleh dosa, bahkan keselamatan serta hidup yang kekal. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mendengar tentang Yesus. Merayakan Natal sudah banyak kali, tetapi dalam perayaan Natal kali ini, mata hatimu terbuka. Atau mungkin Anda baru pertama kali mendengar dan menjadi mengerti makna Natal, yaitu mengenai Yesus Kristus lahir ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia. Tidak ada salahnya jika Anda juga membuka hati, mengundang dan menyambut Yesus lahir di hati Anda pada hari ini juga. Natal sesungguhnya adalah mengenai satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang rela turun menjadi sama dengan manusia, tanpa mengalami peristiwa penting yang melatar belakangi Natal. Belasan bahkan puluhan tahun kita merayakannya, semua akan sama saja. Tidak akan ada dampak bagi hidup dan kehidupan kita. Natal jangan hanya menjadi satu momen yang kita ikuti. Setelah perayaan selesai, berakhir, kita sibuk lagi persiapan untuk menyambut tahun baru. Padahal Natal jauh lebih dari sekedar demikian. Karena itu, renungkanlah. Karena Natal Yesus lahir. Dia lahir demi kita, karena kita. Bukan segera hadiah pemberian Allah bagi kita umat manusia, tapi dia lahir untuk satu hari akan mati menjadi penebus dosa bagi Anda dan saya. Buka hatimu, sambut dia, sehingga kita boleh beroleh keselamatan dan hidup yang kekal, dan tidak lagi hidup di dalam ketakutan di dunia ini. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa
disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari di suasana Natal ini kita juga merenungkan dampak dari Natal. Ketika kita menerima hadiah, umumnya kita ingin mengucapkan terima kasih yang mungkin diungkapkan dengan memberikan kembali hadiah kepada pemberi hadiah itu. Setelah menerima hadiah terbesar, yaitu Yesus Kristus lahir di dalam hati kita, seharusnya kita membalas pemberian kasih Tuhan dengan memberikan hidup kita seluruhnya kepadanya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan memberikan hadiah berupa seluruh hidup kita menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak lagi hidup menuruti kehendak dan keinginan diri, tetapi memilih untuk hidup bagi Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan. Hal demikian hanya akan mungkin terjadi jika Yesus, sang bayi Natal, lahir dan tinggal dalam hati kita dan hidup kita. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menjelaskan dalam Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengan kehadiran Yesus, hidup kita diubahkan menjadi baru. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bila Tuhan Yesus tinggal dalam hati dan hidup kita, maka cara hidup kita yang lama akan berubah menjadi baru. Kita yang tadinya egois, hidup kita untuk diri sendiri, mulai kita mengerti untuk berbagi, berempati, mengasihi, dan melayani. Kita yang sebelumnya hidup dalam rasa takut, sekarang bisa dipenuhi oleh damai sejahtera dan ketenangan. Sebelumnya kita yang tidak berpengharapan, tidak memiliki semangat hidup, kini kita penuh dengan gairah dan penuh dengan sukacita yang tak terkatakan. Semuanya itu karena Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat, hadir dalam hidup kita. Karena Dia tinggal dalam kita dan kita ada dalam Dia. Maka seperti yang Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan mulai nampak, dan perbedaannya pun sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti mulai terlihat. Sehingga orang tidak dapat menyangkalnya dan bisa mengundang rasa penasaran mengapa kita bisa berubah sedemikian. Dalam salah satu bagian dari khotbah di bukit, Yesus mengingatkan orang percaya agar mengerti posisi dan peranannya di dalam Yesus.
Hal ini tercatat di dalam Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seharusnya orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus lahir, tinggal dalam hidupnya, sikap, tingkah laku, pola pikir, perkataan pasti akan mengalami perubahan. Sehingga semakin hari bisa semakin serupa dengan Yesus dan menjadi representasinya dan cerminannya yang efektif di dalam dunia ini. Dengan tujuan agar semakin banyak orang akan bisa mengenal Dia, lalu bersedia membuka hati, menerima, mengalami perubahan hidup untuk kemudian membawa perubahan lagi bagi orang lain. Sebagaimana kita sudah menerima kasih dan anugerahnya dengan cuma-cuma, maka kita wajib membagikannya dengan cuma-cuma. Sebarkanlah kepada mereka yang membutuhkan. Ya, Natal memang bisa menjadi satu momen yang baik untuk kita berbagi. Banyak orang yang memakai kesempatan ini untuk menjadi saluran berkat, mengadakan kunjungan ke berbagai tempat dan berbagi bingkisan seperti ke panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dan lain sebagainya. Tentu ini tidak salah dan tidak sedikit juga yang memakai momen Natal untuk memberitakan Injil keselamatan. Namun yang indah dan baik adalah setelah momen Natal berlalu, hati yang berbagi harus nantiasa dinyatakan secara berkesinambungan. Dalam keseharian, kita harus tetap aktif berbagi kasih Kristus dengan orang-orang yang di sekitar kita. Yesus Kristus tentu tidak hanya hadir dalam hati kita waktu momen Natal saja. Setiap hari, bahkan setiap saat, Dia ada bersama kita dan kasih-Nya tak pernah berhenti dicurahkan bagi kita. Karena itu, hendaklah kita tidak berhenti pula menjadi saluran berkat bagi orang lain, kapanpun, dimanapun, dalam situasi, kondisi apapun. Ada kalanya kita berbagi berkat secara materi, ada kalanya secara non-materi. Yang manapun juga, motivasi yang mendorong harus tetap sama. Kita sudah mengalami kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus, hidup kita diubahkan, diperbaharui, dan itu harus memacu kita untuk membagikan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga tidak hanya kita saja, tapi orang lain pun bisa ikut merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Dengan demikian, hidup kita menjadi berarti, bernilai, dan bisa berdampak. Ada seorang wanita yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah di luar negeri yang mayoritasnya belum mengenal Tuhan. Dia mendapati suasana di sekolah begitu suram. Masing-masing orang, staf, guru, murid menjalankan tugasnya, tetapi tidak ada satupun yang terlihat bahagia atau bersemangat. Akhirnya wanita Kristen ini bertekad untuk membawa perubahan, dan melalui ia tersenyum kepada setiap orang yang dijumpainya, bersikap ramah, ringan tangan dalam menolong, dan suka menyanyikan lagu-lagu rohani. Perlahan tapi pasti, suasana di sekolah itu pun mulai berubah. Orang-orang mulai saling menyapa, tersenyum, dan saling membantu satu sama lain. Saat pengawas dari Departemen Pendidikan datang, mereka heran dengan perubahan yang begitu drastis dan bertanya kepada kepala sekolah, apa penyebabnya? Beliau bukan seorang Kristen, sampai bisa berkata, Yesus membawa sukacita. Lakukanlah bagian kita sebaik-baiknya. Jadilah cerminan Kristus. Berikanlah diri kita untuk terus diubahkan, disempurnakan, sehingga semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Perubahan yang dari dalam tak akan dapat bisa disembunyikan. Pada akhirnya itu akan terpancar keluar, mengalir dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kita. Jangan malu bersaksi tentang Yesus.
bahwa dialah yang mengubahkan hidup kita seperti sekarang ini. Dialah juru selamat, sumber kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Bayangkanlah jika semua orang Kristen sungguh-sungguh mengerti tujuan Yesus datang ke dunia ini. Hal penting apa yang dianugerahkannya dan bagaimana dia mengubah dan memperbarui hidup kita, akan banyak orang ikut mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Memperoleh hidup yang kekal. Hidup mereka akan berubah, membawa perubahan juga bagi orang lain. Inilah yang Tuhan rindukan, sesuai dengan amanah agungnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Karena itu, perhatikanlah kehidupan kita sendiri saat ini. Setelah sekian lama kita percaya Yesus, merayakan Natal, haruslah ada perubahan yang nyata yang terjadi dalam hidup kita. Dengan perubahan yang terjadi, akan membawa dampak terhadap orang-orang di sekitar. Sungguh hidup kita akan menjadi penuh dinamika dan tidak membosankan. Meskipun rutinitas harian kita masih belum berubah, tapi kita menjalaninya dengan sikap hati yang berbeda. Karena hati dan pikiran kita sudah diubahkan oleh Kristus, Sang Juru Selamat. Jika selama ini kita merasa hidup kita dalam kekalahan, tidak mampu berubah atau berbuah dan berdampak, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Tidak ada pribadi lain yang lebih peduli, lebih berkuasa, dan lebih sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Dia sanggup melembutkan hati yang sudah keras sekalipun, sehingga saat perubahan itu tampak, tidak ada satu manusia pun yang bisa memegahkan diri. Tetapi biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan selamanya, dan saat dia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya dan diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti makna Natal, minimal 3 ini, yaitu jangan takut, dan ada kabar sukacita besar bagi semua manusia, dan lebih dari itu, telah lahir bagi kita Juru Selamat Yesus Kristus namanya. Dan kita boleh betul-betul membuka hati kita, menyambut dan merayakan Natal sedemikian rupa. Dan biarlah Yesus, Sang Bayi Natal, boleh Natal lahir dalam hati dan hidup kita. Dan hidup kita akan dibawanya kepada satu tingkat hidup yang lain untuk bisa berubah menjadi ciptaan baru. Dan kita boleh membawa dampak pengaruh bagi orang-orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk apa yang telah Engkau nyatakan, untuk kami dengarkan bersama dalam suasana mempersiapkan diri merayakan Natal. Tuhan, tolong kami Tuhan, bukan sekedar kami rame-rame meriah merayakan Natal, tapi kami mengerti maknanya. Di dalam makna Natal itu, Tuhan Kau berpesan bagi kami, supaya kami jangan takut. Semua itu adalah karena akibat dari dosa. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kabar sukacita besar. Dan kabar sukacita besar itu adalah bahwa ada solusi bagi rasa takut kami yang sementara ini kami tidak mampu menyelesaikannya, dan Engkau sanggup menyelesaikannya. Kami tidak tahu jalan keselamatan, dan Engkau telah sediakan bagi kami jalan keselamatan, karena telah lahir bagi kami di hari Natal yang kami rayakan, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Dan dia boleh lahir dan hidup, tinggal di dalam hati dan hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan, diselamatkan, dan kami boleh hidup lebih-lebih lagi sesuai dengan kehendaknya dan bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan semua yang kami dengar dan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, dan hidup kami boleh diubahkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita saat ini masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama saya akan mendoakan Anda yang sedang mengalami migran sebelah kanan, sakit kepala di sebelah kanan. Tumpang tanganmu di dalam nama Yesus. Sakit kepala migran sebelah kanan ini sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, Yesus sembuhkan. Kedua, kita mau berdoa untuk Anda yang mengalami kesulitan untuk penagihan piutang-piutang Anda
yang orangnya berjanji tapi tidak mendapati janji untuk membayar. Percaya, taruh tanganmu di atas dadamu, kita yakin Tuhan bisa buka jalan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan menerima, menagih piutang-piutang yang mana orang sudah berjanji akan membayar tapi meleset terus. Saat ini kami berdoa, Tuhan, Kau lihat mereka membutuhkan akan dana-dana tersebut, itu menjadi hak mereka. Tuhan, Engkau sendiri akan turun tangan dengan cara-Mu yang ajaib, utus malaikat-Mu menagihkan bagi mereka sehingga tagihan-tagihan piutang segera masuk dengan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat. Haleluya, Yesus ajaib. Haleluya, amin. Haleluya. Anda hipertensi, darah tinggi, tekanan darah tinggi, taruh dua tanganmu di atas darah. Tuhan, aku doakan mereka yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, tekanan darahnya kembali normal, turun. Dalam nama Yesus, Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Saya doa untuk Anda yang kanker usus. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, kami doakan untuk yang kanker usus. Sembuhkan saat ini juga, Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya, Tuhan, janji-Mu Engkau genapi. Bagi kami yang percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang ajaib. Haleluya, amin. Mari kita bawa semua pergumulan hidup, kebutuhan, kerinduan yang kita gumuli. Kita sama-sama sehati, kita berdoa di hadapan Tuhan, dan kita sehati sepakat, kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Taruh dua tanganmu di saudaramu, dan kau sebutkan apa yang kau gumulkan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk semua mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, dengan segala kerinduan-kerinduan hati, dan juga segala masalah yang dihadapi. Baik soal ekonomi, soal pekerjaan, soal usaha, soal pasangan hidup, soal kehidupan keluarga, soal hubungan dengan sesama, baik soal paspor, soal visa, soal pekerjaan, soal masa depan. Tuhan, mereka yang rindu punya keturunan, bahkan Tuhan mereka yang mau menjual aset atau properti atau pergumulan-pergumulan lainnya, Tuhan, mereka bawa kepadamu, dan aku berdoa dalam nama Yesus. Kami terima jawaban doa, dan Engkau janjikan, Tuhan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin. Dan Engkau janjikan bagi kami, jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus, kami percaya doa-doa kami sudah dijawab, Tuhan, dan kami terima jawaban doa. Haleluya, amin, haleluya. Dan akhirnya, Tuhan, kami datang padamu mengakhiri program 174 dari All by Grace kali ini, dan kami mohon kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu nyata sepanjang kami merayakan Natal sampai kami masuk kepada akhir tahun dan masuk ke tahun yang baru. Tuhan pimpin, masa depan kami sungguh ada, harapan kami takkan hilang. Tuhan, kami butuh berkat-Mu atas kehidupan kami, baik berkat jasmani, jiwani, rohani, dan berkat materi. Mari umat Tuhan, tadakan tangan, bukakan hati, terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus dengan kuasa yang ajaib akan memimpin hidupmu masuk dalam alam supernatural, mujizat mewarnai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri program All by Grace episode ke-174. Berjumpa kembali di episode 175 Jumat mendatang jam 6.30 sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you
Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Merry Christmas everybody. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Oh by grace.